gazebo dibangun buat apa, itu dibangun buat apa, kan kita nggak tahu. Iya. Kita masuk, Mas. Di dalam ada apa? Iya. Masuk ya? Masuk. Kita memang disuruh masuk. Iya. Mau pilih titik dulu aja mungkin. Aku tuh udah kalau kolam renang ini tuh selalu merinding ketakutan. Iya. Berasanya tuh beda banget. Aku di sini, Mas Mongol. Sampean di mana, Mas? Di sini. Ya, jangan ke sini yo, jangan ke alur ini. Iya. Ini Kita pindah tempatnya, Mas. J, ini gambar kan belum sempurna. Kita pindah ke lantai 2 dan ke lantai yang lain untuk who knows kan nanti akan mulai terbuka. Iya. Imajinasinya mulai terbangun karena udah bukan lagi di kingdomnya tapi kita udah di wilayah dalam. Dalam yuk. Iya. Gas. Kita lewat sini, Mas. Yuk, Mas. Monggo. Lewat depan. Berarti untuk ngebukanya kita harus bawa blood. Kalau dalam dunia satanik itu angel roses, malaikat yang membentuk kelopak mawar. Jadi satu di kuburan masih ada sisa. Masih ada dalam kuncup-kuncupnya ya, Mas ya. Iya. Jadi itu yang terjadi di tempat ini. Tapi saya penasaran ini sebenarnya entitas apa ya? Karena di perjalanan kisah Tanah Jawa ini kita cukup jarang nemu yang seperti ini. Kemudian energi apa ya? Jalur dalam tanda kutip sinkronisasi untuk akses visualnya juga sepertinya jalur berbeda gitu, Om. Serem. Wah, itu ikonik banget ya. Atap segitiganya. Mas di sini tuh hall, Mas. Iya. Sebelahnya kamar. Nah kemarin tuh udah di sini. Ini ya. Kita tinggal ke bawah. Wih, Jadi kita ngegantung dari situ. Suratan. Nah kamarnya bocah itu tuh konon kabarnya salah satu kamar yang ada di atas ini. Jadi tuh dia, maksudnya bocah ini adalah penghuni rumah ini. Nah dia tinggalnya, konon kabarnya kata orang yang kita tanya dulu tuh kamarnya ini. Lurus ini ya, Mas ya? Iya. Tuh, jadi terus itu kan kamar besar, ruangan besar. Cuman kan enak kan kita ke ruangan itu. Iya, Mas. Pasti ada sisa-sisa energinya. Residualnya. J. Kita sini dulu atau sini? Sama Lurus ini dulu satu. ya. Satu rangkaian Satu kan? ruangan. oke. Bentar, ini di siapa apa ini? Anu, Wakil kotoran burung. itu kelelawar atau burung? Jadi ini ruangan sebelah tuh ruangan sendiri. Jadi sebelah tuh kayak Betul hallnya. kayak kamar kamar utama.
Jadi itu kamar bocah itu. Sini mas. Beda kan juga Iya, rasanya. keluar masuk dingin mas ini. Lebih ke apa? Kayak ada sesuatu yang Ada beberapa kan dari keluarganya kan memang banyak, anaknya banyak mas. Meninggal dengan kondisi penyakit misterius, demam, mimpi buruk. Tapi ada juga beberapa yang kecelakaan. mayoritas itu. Kecelakaan paling banyak. Jadi ada yang anaknya cowok ya mas, saya lihat ya. Dia dibelikan sepeda motor, mungkin kalau motor sekarang motor sport gitu ya. Terus berkendara, dia nabrak tugu, pecah tuh kepalanya mas. Ush, ngeri. Karena ada satu entitas tadi yang nampak juga menggunakan helm, tapi di bawah kan helmnya tutup yang gitu tuh. Ini darah semua. Tapi tutupan helman yang sempat nampak ketika kita masuk sini. Iya. Jadi ada tempat tidur ya, di sini ada satu tempat tidur. Saya melihat anaknya itu 3 hari tuh sakit, anak laki-laki sakit 3 hari mas, keluar keringat dingin terus. Ketika dia mau diperiksakan, mau dibawa, diangkat berat kayak batu. Tapi dia dalam kondisi tidurnya selalu terentang gini. Dan ketika dilihat, kayak ngototin siapapun yang datang, bahkan diundangkan seorang dokter, disembuhkan, nggak bisa. Dan ketika diangkat gini, kayak kayu gitu, harus diangkat. Kayak gedebong gitu. Ya. Kayak gedebak. Suatu ketika ini dilihat oleh seorang pemuka agama, secara mata batinnya itu sebenarnya hanya gedebak pisang. Raga ininya, secara soulnya sudah pergi. Udah nggak ada. Iya. Udah tidak lagi menempati dirinya. Raganya, iya. Udah di split. Diganti, dimanipulatif. Yoi. Itu mas. Jadi ini adalah ruangan kamar untuk anak. Nah, di ruangan ini, di rumah ini ada satu ruangan yang sangat besar banget. Dia kayak hall. Nah, itu yang dulu Mongol pernah masuk. Jadi kayak semacam ruangan yang ada unsur-unsur apa ya, pemujaan begitu di ruangan itu. Yang di situ ini sih mas, sebelum nanti kita ke sana memang ada lilin di situ yang saya lihat, temaram cahaya lilin duduk di dalam satu ruang atau forum ya, dengan arah yang searah mas. Dan bentuk seperti ada simbol-simbol segitiga atau apa gitu mas. Yang dikasih tahu loh mas gambarannya. Jadi itulah resiko dari mereka yang ingin jalur cepat. Iya. Di saat jalur cepat ini terjadi, mereka tidak pernah merasakan efek dominonya. Berharap cuma satu, ternyata tsunami itu ada berapa ombak yang akan datang berurutan sampai ke ombak yang terbesar. Ombak terbesar pun datang, masih ada ombak sisa yang akan Tetap menghabisi. Yoi. Iya. Jadi kayak ibarat kalau dalam dunia satanik tuh angel roses, malaikat yang membentuk kelopak mawar. Jadi satu di udah masih ada sisa. Masih ada dalam kuncup-kuncupnya ya mas ya. Iya. Jadi itu yang terjadi di tempat ini. Dari awalnya mungkin yang disangka itu hanya diberikan satu, ternyata di sekelilingnya. Masih Dan ada banyak. setelah ini ditinggalkan, memakan berikutnya juga. Iya. Siapapun yang ada di sini harus kuat untuk itu. Itu sih mas. Kalau konsepnya kita ngambilin kuncup bunga mawar, kadang ini yang dipotes, ini ikut. Ikut Iya. ke bawah. J. Iya. Padahal nggak semuanya juga gini mas. Misal mencabutnya satu kan kita tahunya utuh ya. Kadang hanya separuh. Iya. Separuh ini yang meninggalkan kecacatan. Betul. Itu sih mas. Jadi di rumah ini itu yang Mongol rasain dari dulu. Tapi dari sebelah mas, karena di sini pusing banget, nggak Iya. enak. Aku juga sama kayak sakit kepala. Iya di sini loh mas, dari semua tempat ya mas. Yang saya rasakan di sini kayak gitu. Tapi anehnya bau-bau buah itu loh mas dari tadi itu. Ya, beda lagi bau udah ke kiri. Ya.
Monggo Mas. Nggih. Tarik. Oh, ini Mas. Wih, itu apa itu? Langsung disambut kursi sih. Ada kursi. Heeh. Ini kemudian ada ruang yang catnya ungu. Sebelah sini. Masuk Mas dia. Nih, Oh iya. tadi saya lihat saya sebelum masuk sini ini Mas. Oh. Bercat ungu ini. Iya. Jadi ini satu kesatuan kamar. Situ sini. Belok-belok ya. Iya. Ya, bentar ini tegelnya kayak sorry. Oh nggak apa-apa. Emang Cepat. yang masangnya kurang mempresisikan. Kena tekanan ya, gerak. Iya. Atau struktur rumah bangun ini stabilitasnya bergeser ya bisa Mas? Bisa. Bisa. Nah, walaupun hanya 1-2 cm Ini dia juga menggunakan berpengaruh. kaca-kaca. Iya, yang saya maksud ini. Ini Wih. sepertinya Tulip. kalau nggak tulip, ini pastinya tulip. Karena dia hanya sepersegi. Nah, ini balkoni. Kalau ini dinyatakan sebagai ruang tamu, bisa. Tapi umumnya orang sugih itu ruang tamu nggak boleh di lantai 2. Nggak boleh tengah atau bawah. Berarti kemungkinan besar ruangan ini ada meja altar Untuk penyambutan sih Mas. antara di situ atau di situ. Ya. Dalam satu ritual yang dilakukan, terkadang memang menaruh beberapa sesaji di sini Mas, di tempat kita berdiri. Iya. Kemudian setelah itu yang tadi di awal dengan adanya lalat itu. Karena kan lucu Mas, pilar iki buat opo? Orang Pilar. ini ada pilar. Double ya kesana. Iya. Lah ini ada pilar. Ini Oh, pilar iya. bohongan enggak loh ini. Asli loh. Lah ini bohongan asli juga. Lah ini fungsinya buat apa? Buat anak kecil lewat. Lah mau basir anak kecil 7 tahun udah gak bisa lewat 10 tahun. 12 tahun lah ini. Begini. Jadi kan peruntukannya nih. Sama ini Mas Momor. Iya. Semuanya. Ini kalau jadi ruang tamu Mas. Berapa ratus sofa yang bisa nembus ini? Berapa maksudnya? Oke lah 4 sofa, 1, 2, 3. Sini lemari, sofa. Berapa butuh karpet? Kalau dikasih kursi satu aja ataupun karpet yang luas, ini udah kayak ruang kelas Mas. Ya, dan nggak mungkin buat TV Mas. Colokannya cuma 1. Ruang teater ya. Ya Mas, kan? ruang Kalau teater. dia colokannya 1. Nah terus buat TV, DVD dan sebagainya. Nah, kemana? Berarti ini cuma buat naruh meja. altar ya. Tapi yang saya rasakan memang di sini Mas, di tadi pintu kita berdiri itu, saat laler itu sudah datang, mereka sudah agak menjaga jarak, pintu itu terbuka sendiri. Ya. Dua sisi, ini dan sebelah sini dan ini. Ini memang ada yang disambut dari luar, terkadang ada 2 angin yang Masuk. Nah, masuk kayak Iya. jet gitu. Iya, iya. Itu Mas. Iya, aku juga tahu begitu. Jadi 2 ini nanti dibuka bersama. Cuman memang keunikan setiap orang membangun rumah tuh kadang-kadang ya ada beberapa orang yang tidak masuk di akal. Jangan ini berarti 3 lampu kristal. Ini Lah kalau seandainya dia kamar utamanya di ini sebesar apa orang kamar buat bayi kok kecil-kecil, otomatis kan ini mungkin jadi kamar utama. Iya. Jadi ini tempat tidur, mungkin ke sini tempat tidur, ini buat lemari baju, bisa masuk di akal. Tetapi peruntukan listriknya nggak jelas. Peruntukan tembok biar tidur kayak orang Romawi, tapi kan ono jendela. Jadi kita nggak tahu, tetapi kan residualnya agak lumayan berhubungan dengan lalat-lalat tadi. Aku lebih ngerasain tuh lalat. iya, suara nguing-nguing Mas. Itu mungkin bisa diwakili di sini kumbang, lalat atau nyamuk. Ya. Tapi bukan nyamuk yang dia ganas untuk gigit. Ini muter. Iya. Dari tadi yang saya rasain, karena dia nggak gigit sama sekali Mas. Iya. Betul, setuju, sepaket. Iya. Jadi antara bee
atau Nyamuk. kumbang Atau nyamuk. atau lalat. Iya. Karena nanti akan kelihatan kembali lebih keren tuh dari balkoni untuk ruangan ini. Kita lihat balkon, Mas. Yuk, kita ke balkon sambil nanti di balkon kita ngejelasin Ini hasil gambar. Gambarnya seperti apa? Gas. Iya. Yuk. Gas. Tangganya barang ini loh, Mas. Itu yang tadi kita dibawa kita. Malah kayak meeting room ya. Iya. Iya. Jam piro? Jam setengah 11. Oh. Kita maksimal jam 12. Maksimal tanda petik ya, Mas? Yo. Bukan ini izin sewanya enggak, maksudnya. Mereka kasih waktunya sampai itu. Satu-satu ya. Nggih. Mas ya, Mas. Monggo. Pelan-pelan. Us. Semua rumah itunya terpampang dari sini. Mas hati-hati yo, jangan sampai nyungsep. Jadi rumah ini rumah yang sejujurnya memiliki satu ruangan yang khusus untuk hal tersebut. Jadi mungkin kayak orang-orang yang punya, konon kabarnya ada hotel yang kamarnya khusus Oh, yang nggak beliau boleh dibuka. gitu kan. Iya, Nah, iya. rumah ini juga memiliki satu ruangan yang sepertinya dikhususkan untuk hal tersebut. Untuk mengizinkan para lalat and the gang, untuk para Masuk, ya. kumbang untuk masuk, untuk menikmati santapan buah yang diberikan oleh yang punya rumah. Mudah-mudahan sih lebih ke lebih ke bagaimana caranya ini tempat harus bisa dipergunakan kembali. Itu pasti butuh sesuatu yang lebih. Tetapi apakah bisa? Pasti bisa. Motor itu masih bisa dibersihkan, Ya betul. tapi cari formula ataupun obat pembersih itu yang berbeda-beda. Tergantung keraknya ya. Betul. Pembersihannya. Setebal apa, sedar apa, sehitam apa, pantat kuali, beda-beda caranya. Nggak lagi pakai spon. Ada nggak pakai ini, dia mungkin butuh sabuk kelapa. Ada yang harus digerinda, ada yang harus diperlakukan dengan cara yang halus pakai minyak kelapa, itu beda-beda. Jadi rumah ini sampai hari ini beberapa orang yang melakukan konten di sini, ada beberapa yang bilang bahwa ini rumah memiliki pesugihan bubrah. Kandang bubrah. Iya. Ada, karena melihat dari rentetan rumahnya, di bawah keren, di atasnya udah kerasa kerusuk, nggak sempurna gitu, di mana-mana. Dan di saat pesugihan bubrah itu tidak lagi terselesaikan, ya bubrahnya tetap jalan. Apa ke gambar, Mas? Di sini termasuk apa ya? Salah satu proses gambar yang makan banyak energi. Jadi kayak Iya, Mas. nggak tahu, saya tadi cuman kayak mengalir. Hasilnya kayak gitu. Ini gambar sosok yang ingin diperlihatkan kepada teman-teman dari yang lain. Oke. Soalnya kan ono yang satu di pohon nggak mau tergambar. Ya. Padahal lebih keren tuh mahkotanya itu yang aku pengen.
Aku nggak pingin gambar dianya, tapi aku pingin mahkota itu digambar yang seperti apa. Karena setiap mahkota itu ada yang ada somethingnya. Kategori demons dia punya mahkota seperti ini. Kategori ini punya mahkota seperti ini. Punya ciri khas yang berbeda-beda dari semua tingkatan mahkota doang. Sisi muka ke ini ada dua objek yang saya nggak dapat visualnya karena energinya juga cukup besar menurut saya. Bagian wajah ke atas, jadi sini saya tidak bisa memastikan apakah ini rambut atau hiasan kepala atau mahkota atau apa. Sama ini sepertinya kalung. Kalungnya itu ada kayak bandul besar, ada simbolnya, cuman simbolnya tuh difokusin gini nggak. Cuman saya rasa itu menyala seperti itu. Jadi dua spot ini memang tidak bisa tergambar karena agak sedikit susah untuk difokusin. Ya memang susah banget. Ya, tapi saya penasaran ini sebenarnya entitas apa ya? Karena di perjalanan kisah Tanah Jawa ini kita cukup jarang nemu yang seperti ini. Kemudian energi apa ya? Jalur dalam tanda kutip sinkronisasi untuk akses visualnya juga sepertinya jalur berbeda gitu, Om. Gimana Kang Mongol sama Om Hao? Iya, sebenarnya ini tadi yang waktu kita ke belakang sih duduk, Mas. Termasuk yang di kursi sebelah situ. Ini sebenarnya hanya bagian kecil dari yang dimanipulasikan, yang ditunjukkan gitu. Di balik itu memang ada beberapa entitas yang ini ada batas, tidak semuanya akan bisa dikomunikasikan secara visual. Tetapi kita sebenarnya sudah dituntun oleh dua hal. Pertama, satu entitas yang seperti anak kecil, saya bilang seperti anak kecil tadi yang keluar dari kolam. Yang kedua, bentuk ataupun buah-buah yang diberikan gambaran. Bahkan sebelum saya masuk sini tentang buah sukun dari tadi dan maunya dijauh itu, Mas. Dan kita datang ternyata memang asal datang saya belakang sukun. Iya. Dan sukunnya bukan cuma satu, 3, tapi ada 3 pohon. J. Dan pohonnya bukan lagi pohon yang sukun cuma 1 batang, tapi 3-4 batang. Nah, itu kalau Mongol tuh dari awal kesini tuh udah Mongol bilang bahwa Sebo kecil itu sebenarnya takhta. Itu Mongol sempat naruh lupa nih. Karena Mongol ngelihat sebuah kursi kayak memang kursi raja dengan ada buat naruh tangan gitu. Nah permasalahannya yang duduk siapa itu yang sampai hari ini aku mencoba melakukan menggunakan baik mata fisik maupun mata batin untuk meneliti nih sebenarnya sosok ini siapa. Apakah bagian dari tim satanik yang minta tadi yang aku ke Mas Hao ke sini? Kalau seandainya bagian dari itu, berarti untuk ngebukanya kita harus bawa blood. Iya. Minta darah sih, Mas. Iya. Untuk kunci ke berikutnya. Ya, jadi kita harus bawa blood, entah mungkin binatang atau kita cari PMI atau bagaimana atau kita cari di mana. Nah, taruh di singgasana kita akan melihat semacam kayak selumbar itu kebuka dan kita akan bisa tahu lebih. Tetapi kan buat teman-teman yang mungkin akan nonton konten ini terus mencoba melakukan penelusuran, saya secara pribadi sih selalu menasihati kalau tanpa ada equip yang cukup dan pengetahuan yang cukup, mendingan mundur. Karena kita takutnya digerayangin. Maksudnya digerayangin, kalau soalnya manifestasinya masih bisa disembuhkan kan good, tapi akhirnya kita menggunakan orang ketiga, berarti kan kita udah dianggap sebagai loser. Mau ngapa-ngapain juga pasti kita akan keteteran. Nah ini untuk arah ke depan. Kalau arah ke belakang tuh lebih keren lagi. Sosok itu akan muncul terlihat keren. Nah dulu kita Mongol sempat ngigil, sempat ngebuka atmos. Waktu kemarin juga yang paling keren itu bareng Mbak Sarah itu, Mongol sampai berhenti ngonten. Aku sampai butuh berhenti. Karena? Karena sosok yang muncul ada bukan lagi sosok
udah sosok yang lebih tinggi daripada yang ada di tempat itu. Aku sampai sempat ketakutan, maksudnya sempat pengen kabur pulang. Terus aku sempat bilang sama Mas Damian, aku boleh istirahat sebentar nggak sih? Karena kalau hanya sekaliber mungkin jin, aku masih ya bisa lah gitu. Tapi kalau udah masuk ke alur-alur demonik tuh kita mikir, karena dia bawa rombongan, nggak pernah satu, selalu keroyokan. Kalau cuman satu, nek wewe gombel satu ya pas pakai tongkat juga bisa. Tapi kalau dia ternyata di belakang bla 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 bla, kan mumet kitanya. Jadi rumah ini beginilah kondisinya, Mas. Tinggal bagaimana kalau mau datang lagi, ya itu tadi. Lama-lama kayak demonologi ya. Serem. Pesugihan kalau udah masuk ke demon man habis. Beda, Mas. Iya. Semuanya. Dihabisin dari atas sampai bawah. Iya. Habis, ya. Matinya juga mengenaskan, Mas. Kalau matinya diinfus kan good. Ya. Tapi kan matinya tumpah darahnya begitu, baru rumah sakit udah habis. Ya kan? Ngeraupnya juga menakutkan. Nah itu, oleh sebab itu maksudnya lebih baik itu minta doa restu ibu, kerja. Mungkin gajimu cuma 300 ya, berarti bergaya 1 juta. Nggak usah pingin melihat orang sebelah rumahnya lebih bagus, terus kita harus pingin. Cukup, dengan kalimat cukup itu udah paling enak. Karena kan kasihan nanti generasi kita yang akan sampai ke 3, ke 4 tuh akan menerima tulah yang paling menakutkan. Itu dalam dunia satanik. Generasi 1, 2, 3, 4 itu pasti akan mati. Generasi ke sebawahnya pasti akan ada yang lahir seperti ini, akan ada yang lahir seperti ini, sampai ke 7 masuk ke 8 masih bisa free. Tetapi dengan catatan di ke-7 tidak melakukan hal yang sama. Tapi ini gazebonya atau pavilionnya ini tutup pohon ini ya, Mas. Secara tidak langsung, nggak bisa langsung ditembus, maksudnya ketika orang keluar dari rumah ini nggak langsung bisa ngelihat, dia kehalangan pohon yang bercabang. Nah ini permasalahannya, sukun lebih tinggi, sukunnya tinggi, sukun belakang tinggi. 3 bentuk ini. Iya. Jadi kayak di balik pohon ada pohon lagi. Ya. Walaupun di bawah. Dijadikan di depan gazebo kecil ada pohon. Di belakang gazebo itu langsung pohon sukun. Anu ya, linear simetris ya, Mas. Iya, nah pohon sukun ini langsung ke pohon sukun yang ini. Terus kemudian Ini ke kali sini. ke belakang. Ini balik sini lagi, dan Iya. ini bangunan pavilionnya ini di tengah, Mas. Iya. Oh. Ya, terus di belakang ini ada bambu kuning. Bambu kuningnya ini. Ya. Ini pohon sawo. Nangka apa? Durian. Nah, jadi kayak begini susunannya. Jadi ada apa dan bagaimana kan kita nggak tahu. Kita hanya ingin mencari tahu. Tetapi apakah sosok itu pingin memberi waktu untuk diketahui? Ya kita terserah. Iya, nggak bisa memaksa juga, Mas. Yoi, karena kalau dia oke, gue pengen tahu, tapi lu bisa ngasih apa ke gue? Iya, iya. Nah, ini kayak mumet kita. Kayak kita misal mau masuk ke aplikasi, ini cuma sampai aplikasi 1, aplikasi 2, Mas. Iya. Yang ketiga itu di blok, kita harus masukin Bayar. ID card. Password. Nah, Yoi. dan Sama masih di dengan- blur gitu. Iya. Iya. Kayak Sama gitu sih, dengan Mas. belakang itu. Yang saya rasain Dulu gitu. aku nyoba pakai dupa. Nah, di saat nyoba pakai dupa, jadi di saat dulu Mongol datang ke sini tuh sosok yang di atas pohon tuh nggak terlihat, Mas. Yang monyet hijau. Yo. Aku sampai bilang, wah ini apa utusan Eyang? Karena kok warnanya Hijau. agak ke arah-arah selatan pantai, kan. iya. Jadi aku pikir, wah iki berarti apa dia ini utusannya Eyang gitu. Itu pun setelah masang dupa baru Mongol, ada beliau. Terus Mongol bilang ke teman-teman, itu belakang tuh lucu sebenarnya. Karena dia pakai mahkota, berarti tidak kaliber hamba. Berarti kaliber mimpin. Nah, dia memimpin teritori mana, dia mengepalai mana, kita pingin tahu raib sosoknya. Tak pasang lagi dupa 3, Mas. Dari 1,
nggak lagi 2 langsung 3. tiga. Nah, di saat masang dupa ketiga tuh di gazebo belakang itu, bukan lagi di takta itu. Ketemulah ada seorang bapak-bapak dan seorang gitu, terus oh kita pingin buka situ, kenapa situ? Wah berarti yang ini nggak ini izinin kebuka. Dan hari ini kita juga ternyata ya hanya terlihat seperti untuk siapa ya butuh pas. Ya mungkin limit kartu kita udah tinggal 23.000 untuk bisa masuk harus 100 ya. gitu. Iya sih Mas, karena dari awal tadi memang ya saya rasakan minta darah sih Mas. Oh, gitu. Darah manusia nggak mau yang lain. Ya. Dan itu dia bilang nggak harus dari kalian atau yang ada di sini, yang penting darah segar dari manusia untuk buka akses pintunya itu. Iya. Nah kalau akses itu kebuka kan kita bisa semuanya tuh tergambar nyata. Ya, tapi darahnya itu ya. Nah, itu. Jadi mungkin Mas kalau dari sisi saya ini sebelum kita closing, saya selalu menasihati adalah mending segala sesuatu yang kita mau lakukan dipikirkan matang-matang. Nggak boleh serampangan, nggak boleh merasa kita lebih unggul daripada yang lain, karena biar bagaimanapun entitas makhluk hidup itu bukan cuma kita. Ada orang-orang tertentu yang ada di tengah-tengah kita yang mungkin kita tidak pernah bisa lihat tapi kita bisa ngerasain. Begitu. Iya sih, termasuk ketika kita akan mengambil satu tindakan atau keputusan, terutama ini berkaitan dengan hal gaib ya, ataupun yang tidak terlihat, harus dipikir 1000 kali. Dan kita harus tahu asal muasal, kemudian konsekuensinya apa ketika kita akhirnya memutuskan untuk masuk ini. Karena terkadang manipulatif sih Mas ya. Betul. Mungkin hanya kita datang ke satu orang yang paham ataupun praktisi yang ditunjukkan entitas itunya, ternyata masih ada di atasnya lagi. Kan lembar. Kayak Leher-leher, kayak bawang ya. Iya, kayak bunga mawar. Mawar ya. Satu potes ternyata masih ada sisa, dicabut dia putus. Tapi apakah mawar itu dengan kelopaknya itu putus, mawarnya mati? Enggak. Masih hidup terus. Akan tetap ada. Iya. Tapi menimbulkan luka, ya akan tetap ada. Nah, Akan itu. tertinggal. Itu sih Mas yang bisa saya tangkap, karena ketika kita berkaitan dengan satanis itu lapisan demi lapisan, nggak langsung dapat satu cerita. Oke. Kalau kita bercerita tentang entitas astral berasal dari residual memori ya, dari seseorang yang pernah hidup, mungkin dia dengan satu metode mediumisasi dia akan bisa bercerita ataupun berdasarkan residual memori yang ada. Tapi kalau ini kita harus step by step, harus ada lapisan-lapisan dan level-level yang harus kita lalui. Dan itu nggak bisa ditembus. Misalkan kita di posisi level 7 masih ada 8, 9, 10 dan seterusnya. Gitu. Jadi kayak kita main game sebenarnya. Level 1 selesai, belum tentu level 2 kita bisa. Kadang level 1 berat. Kita lolos nih, 2, 3, gampang. Ternyata level 4, ya mau yang lagi 70 kali bolak-balik nggak menang-menang. Ya, menjebak Kayak itu ini juga. ya. Sekali masuk itu malah makin ditarik ke dalam gitu ya. Iya. Mau masuk, masuk, habis itu keluar lagi udah susah karena ditarik Karena terus bisa gitu ya. main lagi. Iya, karena memang stepnya seperti itu ya. Jadi ini tentunya step by step. Kita tidak bisa menelusuri kalaupun semuanya dan tidak dalam waktu yang terbatas. Kenapa? Karena saya tadi ngecek jam terus, tidak boleh lebih dari 15 menit. Oke. Sekarang yang memanipulasi berbeda. Oh gitu. Yo, Gitu Mas. yo, kita harus mulai. Iya. Jam berapa Harus. sekarang? Sekarang jam 11. 11. Wah, gitu. Kita harus pulang. Sudah saatnya kita Akhiri. Iya. akhiri. Jadi tidak bisa dipaksakan dan maksimal seperti ini. Jadi kesimpulannya sudah kita sampaikan tadi, kita sudah temukan apa dan kita tahu batasnya juga. Mungkin kita akhiri nggak usah lama-lama. Oke. Ini karena sudah tinggal 5 ubat di sini. Makasih Mas Mongol. Ya, Sampai jumpa lagi di penulisan. Siap. Terima kasih, Mas Makasih Mongol. juga Mas. Iya. Makasih sudah ngundang. Sama-sama. Yo, yang penting jangan lupa subscriber ya. Subscribe. Subbreaker. Ya, semuanya di channel kita berdua tentunya. Siap. Agar nanti kita bisa menelusuri untuk game level berikutnya. Gas. Serem. Terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan. Tetap dukung channel kami berdua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sakuntum.